Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Hari ini minggu terakhir di bulan November, yaitu tanggal 29 November 2020, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada setiap keluarga yang tidak sempat hadir untuk beribadah bersama-sama di gereja, dapat mengikuti ibadah ini secara online. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian boleh mengumpulkan keluarganya ya di tempat, mungkin di ruang tamu atau mungkin di ruang keluarga untuk bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, umatmu yang ada di rumah masing-masing atau siapapun yang sedang mengikuti siaran ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau akan mengurapi mereka sehingga mereka boleh dapat merasakan hadirat-Mu dan kuasa-Mu lewat ibadah bersama pada saat ini Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu supaya biarlah pada hari ini hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi umat-Mu dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami akan memuji-muji nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mendengar doa kami, menjawab doa kami, dan Tuhan akan menolong kami sekalian. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Semua orang yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kasih Allah Melingkupi Saya, sambil bertepuk tangan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri bersama dengan anggota keluarganya, kemudian memuji Tuhan dengan pujian ini sambil bertepuk tangan bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Sekali lagi, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih
Sungguh beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan hadirat-Mu sebagai persembahan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi umat-Mu, dan kepada siapapun yang ikut mendengarkan siaran ini, dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, supaya kami diberikan pengertian, agar kami mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, iman kami bertumbuh. Ketika kami mengalami pertumbuhan iman, kami akan mengalami kuasa-Mu, kami akan mengalami mujizat-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan kepada kita semua, dan Bapak Ibu mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini, di sini kita akan belajar apakah kasih itu. Sehingga dengan demikian kita akan mengerti kasih itu dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian kita akan mempraktikkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini. Poin yang pertama, yaitu disebutkan dalam firman Tuhan ini, kasih itu sabar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hidup dalam dunia yang semuanya itu serba zona nyaman. Tetapi kita hidup di dalam dunia, di mana dunia ini terkadang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi hati kita, sehingga membuat kita kadang-kadang kita tidak sabar menghadapi kenyataan hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita sekalian pada saat ini, supaya kita menanamkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan poin yang pertama, ya, kasih itu adalah sabar. Maka mari kita belajar untuk sabar ya di dalam kehidupan kita sekalian. Suami sabar kepada istri, istri sabar kepada suami. Ya, kemudian suami istri sabar terhadap anak-anak. Kemudian anak-anak juga harus sabar terhadap orang tua.
Kita juga harus sabar ya terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus sabar terhadap teman kita, sahabat kita, ya, kenalan kita, yang kadang-kadang mungkin di dalam bersikap, dalam bertingkah laku, yang seolah-olah membuat pikiran kita kacau, hati kita kacau, ya perasaan kita kecewa dan terluka. Firman Tuhan mengajarkan pada kita, marilah kita mengenakan kasih itu. Dan kasih itu berbicara ya bahwa kita harus sabar di dalam kehidupan kita sekalian. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah kasih itu murah hati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, tidak semua orang memiliki nasib yang beruntung. Ada banyak orang di sekitar kita yang tidak sama seperti kita. Mungkin kehidupan kita masih lebih baik daripada mereka. Ada di antara mereka yang hanya makan 2 kali sehari. Karena memang tidak punya uang untuk bisa makan 3 kali sehari. Nah, mungkin juga ada di antara mereka yang hanya makan ya, 1 hari 1 kali makan. Karena tidak mempunyai uang untuk bisa membeli makanan seperti kita yang makan 1 hari 3 kali. Ada banyak orang yang juga oleh karena kesulitan pekerjaan, oleh karena PHK, ya, diberhentikan dari pekerjaannya atau dengan sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, maka itu mereka mengalami kesulitan hidup. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kasih itu adalah murah hati. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih dalam kehidupan kita, kita belajar untuk bermurah hati kepada orang lain. Kita tidak tega kalau kita melihat ada orang yang tidak bisa makan. Kita tidak tega kalau kita melihat ada orang miskin yang meminta-minta, saudara-saudaraku. Kita tidak tega melihat orang-orang yang nasibnya tidak beruntung ya di dalam kehidupan mereka sekalian. Oleh sebab itu, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia Bukit Sion memiliki murah hati. Dan oleh sebab itu selama musim pandemi, ya semua jemaat Tuhan mengulurkan tangan, ya kemudian memberikan bantuan kepada sesama anak-anak Tuhan yang pada saat-saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan, mengalami kesulitan ya untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, untuk itu saya berterima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Oleh karena memiliki kasih Allah dan bermurah hati dan bisa memberikan pertolongan dan memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang tidak mampu. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga dari jemaat Tuhan ini bisa menyalurkan bantuan, memberikan pertolongan ya kepada orang-orang yang tidak mampu di luar sana, yang bukan ya orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada tukang beca, pada para pedagang-pedagang yang berjualan 1 hari dan penjualan mereka ya tidak mendapat untung, ya bahkan mereka rugi, ya. Dan juga kepada fakir miskin, janda, yatim piatu, kita juga memperhatikan mereka dan kita memberikan bantuan kepada mereka sekalian. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, ya karena kita diberikan nasib yang beruntung. Kita diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Itu adalah kasih, saudara-saudara. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, kasih itu ia tidak cemburu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua lihat bahwa kehidupan di dalam dunia ini membuat banyak orang yang cemburu. Ada orang lain beli mobil baru, cemburu kepada orang itu. Ada orang lain membeli rumah baru, dia cemburu kepada orang yang membeli rumah yang baru. Ada orang yang mempunyai perangkat rumah tangga yang baru, orang ini cemburu kepadanya. Firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kasih itu ia tidak cemburu. Justru kita harus bersyukur kepada Tuhan karena ada orang lain bisa membeli mobil.
Kita bersyukur kepada Tuhan kalau orang lain bisa membangun rumah yang besar. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau orang lain diberkati oleh Tuhan dan mereka bisa hidup cukup. Dan kita juga mendoakan mereka supaya mereka juga memiliki hati seperti hati kita. Bahwa kalau mereka ini diberkati oleh Tuhan, maka mereka juga bisa bermurah hati kepada orang lain. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh cemburu. Justru kita harus bersyukur kepada Tuhan karena teman kita diberkati oleh Tuhan, karena sahabat kita diberkati oleh Tuhan, karena keluarga yang lain mereka dipulihkan dan mereka diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka sekalian. Di dalam hal-hal yang rohani pun demikian. Kita tidak boleh cemburu ya kepada sesama kita, hamba Tuhan yang mungkin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia mengalami banyak mujizat Tuhan, dia mengalami banyak perkara-perkara besar dari Tuhan. Dia dipulihkan keluarganya. Nah, itu yang membuat kita, ya kadang-kadang kita cemburu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kasih itu ia tidak cemburu. Jadi saudara dan saya, marilah kita belajar untuk kita tidak boleh cemburu kepada orang lain. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita sombongkan di dalam kehidupan kita sekalian? Siapakah kita ini sehingga kita menyombongkan diri kita, kemudian kita memegahkan diri kita? Kita semua hidup dalam dunia ini karena anugerah Tuhan. Kita semua hidup dalam dunia ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita semua hidup dalam dunia ini oleh karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu kita memegahkan di dalam diri kita. Justru yang perlu kita megahkan, yang kita muliakan, yang kita tinggikan, yang kita agungkan adalah Tuhan kita yang memberkati kehidupan kita sekalian. Kita juga tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita sekalian. Kita tidak boleh memegahkan diri kemudian kita sombong dan kita berkata, aku lebih hebat dari orang lain, aku lebih kaya daripada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada pepatah dunia yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Jadi mungkin kita diberkati oleh Tuhan, kita cukup, kita kaya, kita miliki segalanya di dalam kehidupan kita sekalian. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di luar sana ada masih banyak orang yang lebih kaya daripada kita, lebih banyak memiliki daripada kita sekalian. Maka tidak ada yang kita sombongkan dalam diri kita. Tidak ada yang perlu kita megahkan dalam diri kita. Anak-anak Tuhan ya harus memegahkan Tuhan, ya kemudian memuliakan Tuhan. Justru kalau anak-anak Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan, ya maka semakin merendahkan diri. Dan kalau kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan juga mengasihi kita dan Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita sekalian supaya kita menjadi berkat bagi dunia ini, saudara-saudara. Yang kelima, kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki kasih di dalam hidupnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tahu tata krama. Tata krama dalam sikap tingkah laku, tata krama dalam berbicara. Kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Apakah kita berbicara dengan teman kita? Apakah kita berbicara kepada anak-anak? Atau apakah kita berbicara dengan orang tua? Itu harus bisa dibedakan. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kita, maka kita harus berbicara dengan rasa hormat. Karena mereka adalah orang-orang yang tertua, yang harus mendapatkan penghormatan dan perlu kita menghormati mereka. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih dalam kehidupan kita sekalian, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sopan. Kalau saya berbicara agak lebih kasar sedikit,
kalau kita berbicara dengan orang tua, kita tidak boleh kurang ajar kepada orang tua. Karena apa? Karena mereka lebih tua daripada kita, mereka lebih bijaksana, mereka hidup lebih dahulu daripada kita, dan mereka punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Kita juga perlu mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang tua. Kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membangkang terhadap orang tua yang barangkali memberikan nasihat kepada kita sekalian. Jadi mari kita menjaga ya, tutur bahasa kita dalam berbicara, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita terhadap orang lain. Kita belajar untuk menjadi orang yang sopan di dalam kehidupan kita sekalian. Itu adalah kasih. Yang keenam, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, marilah kita bermurah hati. Kalau kita beruntung dalam hidup kita, kalau kita ini diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini cukup, bahkan kita berlebihan dalam hidup kita sekalian. Maka apa salahnya kalau kita mengulurkan tangan kita, ya kemudian kita bisa membantu orang lain. Ini akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang bermurah hati, kemudian mereka tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Mereka banyak memberikan bantuan sosial, mereka memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada orang miskin, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, maka Tuhan juga bermurah hati kepada orang-orang tersebut, dan Tuhan memberkati mereka sekalian. Karena apa? Karena mereka tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan dan kita diajarkan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketujuh, kasih itu ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marah itu boleh, tetapi jangan menjadi pemarah. Ya, kemudian jangan menyimpan kesalahan orang lain sampai matahari tenggelam, kata firman Tuhan. Itu tidak baik. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian di sini adalah bahwa kalau kita memiliki kasih dalam kehidupan kita sekalian, ya, maka kita bukan pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai 7 keturunan kita tidak mau mengampuni. Sampai orang lain tidak datang kepada kita, kemudian orang lain datang pada kita, kemudian meminta ya maaf kepada kita. Maka kita menolak ya untuk menerima maaf mereka sekalian. Seharusnya kalau ada orang lain yang datang pada kita, kemudian mereka mengatakan, Pak, saya minta maaf atas kesalahan saya, Pak. Ibu, saya minta maaf terhadap kesalahan saya, Ibu. Atau mungkin, Nak, Papa dengan Mama minta maaf kepadamu. Atau sebagai anak-anak, ya juga harus belajar untuk meminta maaf kepada orang tua. Karena yang namanya sebagai anak, kita tidak terlepas daripada kesalahan. Dan kita wajib untuk bisa meminta maaf, ya, serta kita mengampuni ya, kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita sekalian. Sebab apa saudara-saudara? Kalau kita menyimpan ya, kesalahan orang lain dalam diri kita, sama saja dengan kita menyimpan sampah. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam diri kita, sama saja dengan kita menghalangi berkat Tuhan untuk dicurahkan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Poin yang ke-8, kasih itu ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat orang lain
jatuh, orang lain mengalami masalah, orang lain mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, kehidupan kita ini tidak sama seperti orang-orang dunia yang lain. Justru mereka kalau melihat orang lain susah, menderita, atau jatuh dalam ekonominya, mengalami masalah berat, mereka syukurin. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan justru harus timbul belas kasihan di dalam diri kita. Dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita pada saat ini bahwa kasih itu ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kalau kita melihat ya teman kita jatuh, kita melihat orang lain sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, kita tidak boleh syukurin. Tetapi justru kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih dalam hidup kita, kita harus mendoakan mereka. Kita harus memberikan pada mereka kata-kata firman Tuhan yang membangkitkan semangat mereka untuk mereka bergairah lagi dan mereka bersemangat di dalam kehidupan mereka sekalian. Itu adalah kasih. Maka marilah kita belajar untuk mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sekalian. Di luar sana bahkan di sekitar kita, kita melihat ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan berat di dalam kehidupan mereka. Mereka membutuhkan dukungan. Mereka membutuhkan kata-kata yang bisa membangun ya semangat mereka untuk mereka bergairah dan mereka bisa hidup lagi. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki kasih ini dalam kehidupan kita sekalian. Marilah kita bersuka cita ya karena kebenaran. Ya, supaya dengan demikian maka orang lain akan dibangkitkan, orang lain akan bersemangat. Melalui kehidupan kita, orang lain akan mendapatkan pertolongan, saudara-saudara. Yang kesembilan, kasih itu ia menutupi segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal ya, yang memang perlu kita membicarakannya di depan umum. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dimana kita tidak boleh membukanya di depan umum. Apalagi perkara itu yang berkaitan dengan aibnya orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalau toh kita mengetahui bahwa ada orang lain memiliki kekurangan, ada orang lain mengalami masalah, ada orang lain yang mengalami persoalan dalam kehidupannya, maka kita, saudara-saudaraku sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk melindunginya. Bahkan kita menutupi segala sesuatu. Kita tidak boleh seperti orang dunia yang mengetahui permasalahan orang lain, mengetahui persoalan orang lain, kemudian akhirnya menggosipkan orang tersebut sehingga orang itu bukannya dia bangkit dari keterpurukannya, tetapi justru dia semakin terpuruk. Marilah, kalau saudara saya memiliki kasih dalam kehidupan kita sekalian, ketika kita mengetahui tentang persoalan atau masalah yang dihadapi oleh seseorang, firman Tuhan berkata, ia menutupi segala sesuatu. Milikilah kasih ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk bisa membantu, menolong, ya, dan membangkitkan semangat daripada orang lain. Yang ke-10, kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu ini yaitu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab ini ya, ada 33.000 janji firman Tuhan. Dan ini kita bisa meraihnya, kita bisa memperolehnya kalau kita bisa mempercayai firman Allah ini. Kalau kita mempercayai apa yang dituliskan dalam Alkitab ini dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita sungguh-sungguh percaya akan perkataan firman Tuhan ini. Maka saya percaya ada banyak mujizat yang kita akan alami di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan percaya ya, bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, adalah kebenaran. Dan saya percaya ketika saudara percaya Alkitab ini adalah firman Allah dan kebenaran, maka saudara imannya akan bertumbuh dan saudara akan mengalami mujizat Tuhan
di dalam kehidupan saudara. Yang ke-11, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Di mana kita meletakkan pengharapan kita? Apakah kita berharap kepada manusia? Sebagai anak-anak, apakah kita berharap pada orang tua? Sebagai orang tua, apakah kita menaruh harapan kita kepada anak? Ya, atau kita mengharapkan ya, teman, sahabat, orang lain untuk bisa menolong kita, membantu kita, kemudian memberikan penghiburan pada kita, saudara-saudara? Di mana kita meletakkan pengharapan kita? Firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku, maka pengharapan kita ini adalah kepada Tuhan. Kita mengharapkan segala sesuatu daripada Tuhan. Dan janganlah berharap kepada manusia, karena manusia tidak mungkin bisa menolong kita 100%. Manusia hanya bisa menolong kita mungkin 1, 2, 3 kali, atau mungkin 10 kali, karena manusia terbatas adanya. Tetapi yang bisa menolong kita di dalam kehidupan kita sekalian adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus, Dia akan senantiasa menolong kita. Dia akan senantiasa membantu kita. Oleh sebab itu, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, maka mereka akan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian maka hidupnya ya, tidak bergantung pada manusia, tidak berharap pada manusia, tetapi hidupnya bergantung pada Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ke-12, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih hidup dalam dunia. Dan hidup dalam dunia ini tidak seperti di jalan tol. Yang dimana kita hidup, ya tidak ada masalah, tidak ada persoalan dalam hidup kita. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka persoalan itu akan silih berganti datang dalam kehidupan kita sekalian. Dan saudara mau tidak mau harus menghadapi persoalan dan masalah di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, kalau kita memiliki kasih dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menyalahkan siapa. Kita tidak akan menyalahkan keadaan dan situasi. Sebagai anak kita tidak menyalahkan orang tua tidak menyalahkan anak, kita juga tidak menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian pegawai tidak menyalahkan majikan, majikan juga tidak menyalahkan pegawai. Namanya juga kita hidup dalam dunia. Nah, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan persoalan dan kesulitan hidup. Maka poin yang ke-12 yang disampaikan pada saat ini, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Apabila terjadi segala sesuatu yang kurang enak atau yang kurang baik dalam kehidupan kita, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih dalam hidup kita, kita harus sabar menanggung segala sesuatu. Dan saya percaya bahwa kita tidak menanggungnya sendiri. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan, ya, kemudian kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita dan Tuhan ya, akan membantu kita sehingga kita dapat menyelesaikan semua persoalan, semua kesulitan hidup yang rumit ya, di dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara. Saya sampai pada kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama itu dituliskan ya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Sedangkan kesimpulan yang
kedua adalah terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Dituliskan demikian. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal ketiga hal di dalam kehidupan kita, yaitu iman. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, maka dia akan mencari apakah orang beriman di muka bumi ini. Dan kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, maka berbahagialah saudara. Kemudian yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu memiliki pengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan? Menaruh harapan hidupmu kepada Tuhan? Berbahagialah saudara yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, karena saya percaya Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa dan yang paling besar di antara semuanya itu ialah kasih saudara-saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya kasih itu kita harus miliki di dalam kehidupan kita sekalian. Saya sudah menguraikan panjang lebar. Ada 12 poin yang disebutkan ya, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Dan semoga Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing, atau siapapun yang sedang mengikuti siaran ini, marilah kita memiliki kasih itu di dalam kehidupan kita sekalian. Marilah kita minta tolong kepada Tuhan. Dan kita juga meminta tolong kepada Yesus Kristus. Kita juga minta tolong Roh Kudus untuk membimbing kita, menuntun kita, ya, dan memberikan kasih daripada Bapa di dalam kehidupan kita sekalian. Kasih daripada Kristus untuk menyatu dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga dengan demikian hidup kita ya akan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kemudian hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Semoga Roh Kudus akan menolong kita, dan lewat firman Tuhan ini, kita akan menanamkan kasih Allah di dalam hidup kita. Dan dengan demikian Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian, kasih pasti lemah lembut. Semua boleh memuji Tuhan di rumah masing-masing, boleh mengangkat tangan, boleh menyembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan ini. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami
kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Taruh kasih-Mu di dalam hati kami. Dan ajarkanlah kami untuk kami selalu mempraktikkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan selalu melekat di dalam hati kami. Dan biarlah kami juga boleh mengalami kuasa Tuhan. Dan mengalami kuasa kasih Allah yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau menjamah mereka dan Engkau mengurapi mereka, terutama hati mereka. Biarlah mereka boleh dipenuhi oleh kasih-Mu, oleh cinta-Mu yang dari sorga. Dan kami percaya dengan kasih yang mereka miliki, mereka bisa mengasihi anggota keluarganya. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan suami istri mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, dan kami juga mengasihi orang lain sesama kami. Sesama saudara bersaudara, kami boleh saling mengasihi satu sama yang lain, supaya dengan demikian Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, dan Tuhan juga ingin supaya kasih Kristus itu tetap hidup dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu kami berdoa, Roh Kudus tolong kami meteraikan kasih Kristus di dalam hati kami. Supaya dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh hidup dalam kasih Tuhan. Dan kami mempraktekkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, ya, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.